Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu, adik-adik, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Barokah, untuk ngetes suara saya habis divaksin misalnya 2 kali, vaksin lansia, karena umur saya sudah 62 tahun. Malam hari ini dalam waktu disebut tadi kultum ya, kultum itu kuliah 7 menit lebih sedikit, kultum bih ya 10 menit. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan turunnya Al-Quran. Oleh karena itu pada malam hari ini saya ingin sedikit tentang masalah kemukjizatan Al-Quran. Salah satu kemukjizatan Al-Quran itu adalah ada petunjuk-petunjuk ilmiah, sains, ilmu pengetahuan, yang pada saat turunnya Al-Quran itu belum ditemukan, karena memang waktu itu ilmu pengetahuan belum berkembang, sambil untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah, bukan buatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak prediksi-prediksi atau hal-hal yang akan terjadi pada di kemudian hari, antara lain yaitu masalah ilmu pengetahuan. Malam ini saya hanya ambil satu saja contoh yang sesuai dengan disiplin ilmu saya, yaitu di dalam surat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 25. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas. Dan kami turunkan, tapi kalau diterjemah disebutkan dan kami ciptakan gitu. Wa anzalna al hadida, besi, fihi di dalamnya ba'sun, ada kekuatan, syadidun yang besar, wa manafi'u dan ada manfaat, banyak manfaat, linnasi bagi manusia. Waktu itu ilmu tentang besi belum ditemukan, waktu itu belum ditemukan.
Ya sudah ada manfaatnya bagi manusia, juga sudah ada yang disebutkan dalam surat sebelumnya atau ayat-ayat yang lain. Misalnya Nabi Daud diberi kemampuan untuk melunakkan besi, misalnya dibuat apa itu? Baju besi. Di zaman dulu sudah ada teknologi itu, bisa nggawe klambi saka besi. Terus Zulkarnain ini juga sudah bisa buat dinding, ya, gunung itu di celah-celahnya kemudian dikasih sekat, ya, kasih dinding untuk supaya Ya'juj Ma'juj itu tidak keluar. Ada dinding besi. Saat itu belum ada. Dan ternyata di kemudian hari itu banyak hal-hal yang saat itu orang nggak terpikirkan. Contoh saja, wa anzalnal hadida, maka dalam para penerjemah zaman dahulu nggak berani mengartikan dan kami turunkan besi. Masa besi diturunkan? Wa anzalna itu, anzala itu kan menurunkan, nazala turun, anzala menurunkan. Maka biasanya para penerjemah mengartikan itu diartikan sama dengan kholakna, kami ciptakan besi. Di kemudian hari ternyata betul itu, besi itu bukan diciptakan tapi diturunkan. Lalu diturunkan dari mana? Ternyata terbukti bahwa besi itu bukan hasil produksi bumi itu sendiri. Bumi itu sendiri. Ternyata untuk membuat satu atom besi, satu atom besi itu diperlukan 4 kali tenaga tata surya kita, matahari kita ini. Loh, kalau gitu gimana? Oh, berarti besi itu bukan dari bumi tapi dari luar, karena harus diciptakan atau dibentuk oleh bintang yang energinya lebih besar, nova atau supernova. Jadi pada waktu dulu ledakan bintang, dulu ceritanya kan waktu alam masih kabut, ya, jagat raya masih berupa kabut, kan lama-lama kemudian mengecil berputar gitu sampai satu titik gitu meledak, Big Bang namanya. Setelah meledak, lah disitulah kemudian bumi itu mendapatkan besi dari matahari yang lain, kemudian masuk ke dalam bumi, sampailah ke dalam inti bumi. Jadi dalam inti bumi kita ini antara lain juga tersusun dari besi. Di permukaan juga ada, tapi yang makin ke bawah makin banyak besi itu, dan nikel sebagai inti besi. Dan itulah yang kemudian akhirnya ternyata di kemudian hari membentuk yang namanya kayak sabuk elektromagnetik, namanya sabuk Van Allen itu. Bumi itu dikelilingi oleh kayak sabuk itu. Itulah yang melindungi besi, melindungi bumi dari luar. Matahari kita itu setiap 11 tahun kan mengeluarkan, ada ledakan kayak Merapi itu meledak, ya, ada ledakan setiap 11 tahun, ya, setiap ada ledakan di matahari. Nah, itulah yang kemudian tidak sampai ke bumi karena kemudian itu dilindungi oleh tadi sabuk Van Allen yang terdiri dari tadi, karena ada besi di dalam inti bumi dan nikel. Luar biasa. Jadi nggak betul sekarang kalau ada saya dapat video itu di medsos itu, WA group banyak tuh video-video bahwa nanti tahun 21 Oktober katanya, nanti Oktober ya, katanya ada asteroid, ya, pecahan benda angkasa luar itu dengan berat berapa ton itu menuju bumi katanya. Itu nanti akan menghancurkan Eropa sehingga akan terjadi pengungsian besar-besaran. Wah. Atau mungkin malah terjadi kiamat katanya. Luar biasa. Ternyata setelah dilacak itu video-video fiktif. Ternyata itu jaga-jaga mitigasi bencana. Kalau nanti ada seperti itu, apa yang kita lakukan, gitu loh maksudnya. Luar biasa. Inilah pertama, bumi itu sangat luar biasa, dilindungi oleh Allah SWT dengan sabuk Van Allen tadi, sehingga dari luar itu, terutama kalau ada ledakan matahari, setiap 11 tahun itu ada ledakan-ledakan besar,
yang katanya menurut informasi itu sama sebesar kira-kira 100 kali bom atom ledakannya. Ini kan bisa bayangkan ledakan di Hiroshima aja seperti itu, apalagi ini 100 kali ya. Itu setiap 11 tahun ada. Sehingga itulah yang namanya dalam Al-Quran sudah ada informasi seperti itu. Jadi sudah sangat tepat itu. Waktu itu para mufasir, para penerjemah nggak berani mengartikan anzalna dengan menurunkan, nggak berani. Harusnya diterjemahkan apa adanya saja menurunkan. Ya, karena ilmu pengetahuan belum sampai ke sana. Terus ada lagi yang istimewa. Surat Al-Hadid itu surat yang ke-57. Al-Hadid itu surat yang berapa? 57. Ternyata di kemudian hari, di kemudian hari ditemukan bahwa jumlah proton dan neutron dalam inti atom besi itu 57. Luar biasa. Itu kebetulan ini. Bukan ilmu apa? Orang beli togel itu ngitung-ngitung ongko-ongko, ilmu gadok, bukan. Duluan Al-Qur'annya daripada penemuan ini toh, penemuan ini sangat luar biasa. Sehingga ini semakin menguatkan kepada kita semua. Lawang proton dan neutron kan ditemukan belakangan ini. Proton itu ditemukan baru tahun 1886. Neutron itu lebih muda lagi, belum lama, 1932, tahun 32. Dulu orang ngertinya atom itu wis ngandet, ini benda itu diperkecil, kecil pol jadi molekul, diremuk lagi kecil jadi atom. Pol A itu tidak, atom itu nggak dapat dibagi. Ternyata atom pun bisa dibagi lagi sekarang, ada intinya, inti atom, nuklir ya, inti atom. Dan dalam inti masih ada lagi tersusun dari proton dan neutron dan lain-lain, banyak sekali. Nah itu kok ternyata dihitung jumlah proton dan neutron inti atom besi itu 57. Luar biasa. Ini contoh saja. Kemudian itu kan ada ion yang bisa dilepaskan ya, elektron yang dilepaskan dari besi itu akan jadi ion. Ternyata energi yang diperlukan itu sebesar 2957 kilojoule per mol. Ada angka 2957. Ini juga bukan kebetulan itu. Juga bukan kebetulan. 57 itu nomor suratnya, 29 itu jumlah ayatnya. Loh, luar biasa. Kok iso? Nah, ini luar biasa. Itu di dalam Al-Qur'an. Terus ada lagi bahwa di dalam huruf Arab itu ada yang namanya angka nilai angka. Nilai angka. Dulu rungono angka siji, loro, telu, siji itu garis gini, loro gini, telu gini, papat kayak kursi, itu belum ada dulu. Adanya huruf yang dianggap sebagai angka, punya nilai angka. Seperti Romawi itu loh. Angka 1 kan I toh. 2 I loro, nek telu I telu. Nek 5 V, nek papat berarti 5 kurang siji, V dijejari I jejari sebelah kirinya. Nek 6 V tambah 1 V I gitu, 6 sampai 10 X. Nek 9 10 kurang siji, X dikurangi siji jejari terus X itu 10. Terus kalau L itu berapa? 50, C 100 dan seterusnya. Arab juga gitu. Dulu belum ada angka 1, 2, 3, belum ada. Maka setiap huruf itu diberi angka nilai. Abjad itu. Tapi nggak seperti di Indonesia. Itu kan aslinya huruf Arab itu orang alif, ba, ta, sa, jil, ha, kha, dal, dal itu bukan begitu. Itu kan orang Indonesia disusun bentuknya podo, ba, ta, karo, ta dijejerke.
jim ha kha bentuknya podo yang beda titiknya itu aslinya nggak gitu. Aslinya itu abajadun hawazun khotoyakun lamanun sa'afal dan terusnya itu harusnya alif ba jim ono abajadun dal. Nah dulu diberi angka 1 itu alif 1 ba 2 jim 3 gitu ya, terus ada yang diberi angka 10 100 gitu, terus ada angka-angkanya itu sudah ada. Dan ternyata kalau dihitung namanya angka jumal ya, angka jumal atau numeric value, angka nilai angka. Kayak tadi huruf Romawi, nek I iki 1, nek V iki 5 gitu ya, X itu 10 gitu. Sama ini. Alif itu 1, ba itu 2, jim 3, abajadun dal 4 dan seterusnya. Itu sudah ada. Al-hadid nek dihitung ternyata 31, hadidnya 26, al itu alif 1, lam itu 30, jadi 31. Jadi al hadid itu 26, nek hadid tok 26, al hadid 31. Ternyata angka 26 itu juga menunjukkan nomor atom besi atau jumlah proton dalam inti atom besi. Itulah keistimewaan dari besi. Belum yang lain-lain, nanti ada angka 19 macam-macam. Nah, manfaatnya juga sangat luar biasa besi itu, sehingga ternyata besi itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bahkan dalam tubuh kita ini juga ada zat besi. Satu sel butir darah merah itu di tengah-tengahnya ada ion besi dikelilingi oleh 4 molekul hemoglobin. Tugasnya apa? Mengangkut oksigen. Luar biasa zat besi itu. Bukan zat besi loh, dari ion besinya yang larut itu namanya besi. Kita makan makanan bayam kekurangan zat besi luar biasa. Jadi di samping punya kekuatan secara fisik untuk benda-benda ya, semua pakai besi, sampai kapal pun itu dari besi. Yang tenggelam kemarin ya, kapal selam itu dari besi. Besi kok iso hancur ya, pecah jadi 3 karena laut itu makin ke bawah tekanannya makin besar. Bayangkan kalau 830 meter itu menurut perhitungan bisa sampai lebih dari 80 kali lipat, karena setiap 100 meter turun 1 meter itu naik 2 atmosfer terus sampai ke bawah sampai itu 80-an atmosfer atau bar. Luar biasa, tekanannya sangat besar. Maka kapal itu dilas-las itu mesti potol bisa kelas-lasan itu potol gitu tuh. Ya akhirnya hancur jadi 3 bagian. Luar biasa, itulah besi. Maka tepat kalau di dalam Al-Quran ada ayat khusus tentang besi, yaitu surat Al-Hadid ayat yang ke-25. Itu sangat luar biasa. Itulah informasi kemu'jizatan Al-Quran, hanya satu sisi saja loh, hanya satu, belum yang lain-lain ya. Nanti banyak informasi, mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita bahwa betul-betul Al-Quran itu bukan buatan Muhammad, tapi betul-betul itu kalamullah, karena informasi ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah nggak pernah kuliah ya, nggak pernah kuliah di jurusan kimia, tapi dia mendapatkan ilmu langsung dari Allah, yaitu surat Al-Hadid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.